tiba-tiba tumbuh. Coba. Itu di luar kekuasaan saya. Kayak kelasnya Habib Lutfi kayak gitu. Ada dukun-dukun pada datang tes kesaktiannya Habib Lutfi. Harus didatengin pada berdiri. Sama Habib Lutfi dipakai sapu aja saya kerisnya. Serot. Udah ampun mereka. Karena tingkatannya sudah tinggi itu udah antara Allah dengan dirinya sudah nggak ada jarak. Sama kayak pemikiran Nabi Muhammad itu untuk masalah strategi perang dan sebagainya atau masalah apa itu nggak terlalu teknis banget. Contohnya waktu perang Khandaq ya, waktu Madinah itu diserbu sama pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 10.000 pasukan kafir. Itu sebenarnya disebutnya ada yang nyebutnya perang Ahzab itu perang koalisi. Jadi koalisi yang musuh Rasulullah itu berkoalisi ingin menyerang Madinah. Jadi akhirnya Rasulullah itu mengumpulin para sahabat, terus beliau mengatakan cuman begini doang, nanti kita akan diserang oleh pasukan kafir Quraisy. Kata Rasul, menurut kalian gimana? Nah, para sahabat kan orangnya tetap tawadu gitu ya, apalagi di depan Rasulullah. Karena para sahabat terus balik bertanya lagi sama Rasul, terus menurut panjenengan, menurut Anda seperti apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya wis lah, nggak apa-apa, biarin aja. Doh, kalau mau mati ya mati aja. Gampang gitu bahasanya. Nah, terus muncullah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Persia, Iran kalau sekarang. Orang Persia itu orang yang intelektual, orang yang cerdas-cerdas. Mereka menggunakan kecerdasan pikirannya itu dengan hebat memaksimalkan otaknya. Dan sudah terkenal Persia itu. Orangnya cerdas-cerdas. Iran sekarang itu ya keturunan Persia itu orangnya cerdas-cerdas. Salman Al-Farisi mengatakan begini, ya Rasul, kalau di tempat saya, kalau memang kita diserang, wilayah kita diserang dan kita tidak punya pertahanan yang kokoh, kita bikin kondak, bikin parit. Jadi kayak selokan gitu. Ukurannya adalah kuda terbaik itu nggak bisa lompat, panah yang bagus itu nggak bisa nyampe. Lebar banget. Gimana tuh? Mantap. Iya, paling nggak maksudnya ketika dipanah itu, ketika nyampe di situ itu nggak sampai kenceng gitu kan, karena sudah berkurang kecepatannya, saking jauhnya itu kan. Minimal tuh kuda yang terbaik pun nggak bisa melompati, ya mungkin harus berapa meter kan dibikin paritnya itu. Kata Rasul, ya udah kalau memang bagus begitu ya laksanakan kalau bikin parit. Ada batu besar yang sulit untuk dibongkar gitu. Ini kalau batu ini nggak bisa dibongkar, ini nggak bisa ngedalemin lagi kan. Batunya gede banget. Dan para sahabat nggak ada yang bisa bongkar. Kemudian ya laporlah sama Rasulullah. Ya Rasul, itu ada batu besar yang nggak bisa dibongkar. Gimana caranya? Ya sudah, saya ke sana. Terus Rasulullah ambil air dikucurin batunya. Terus ngambil alat pemukul batu itu ya bukan punyanya beliau, punya sahabat sini pinjam kalutnya, dipukul sama Rasulullah. Terlihat cahaya kilatan. Rasulullah bersabda begini, aku melihat kerajaan Persia nanti beberapa tahun yang akan datang akan tunduk, dan akan dikuasai oleh Islam. Nah, dipukul lagi yang kedua, aku melihat kerajaan Yordania akan dikuasai oleh Islam. Itu orang-orang munafik yang di situ ya. Itu menganggap Muhammad udah gila, besar.
udah stres dia katanya, stres karena mau diserang, jadi pikirannya udah kemana-mana. Orang kita mau diserang aja nggak kuat bertahan, apalagi mau menguasai Persia. Zaman dulu tuh kerajaan terbesarnya itu Persia dengan Yordania itu Romawi. Kok bisa-bisanya dia sudah berkata seperti itu? Orang sekarang aja mau diserang sama kafir Quraisy sudah nggak bagaimana ceritanya nanti kayaknya nggak kuat bertahan kok. Kok ini ceritanya mau menguasai Persia dan Yordania gitu. Akhirnya ya, tapi para sahabat-sahabat yang tetap beriman sih mereka percaya saja apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, ketika kemudian terjadi peperangan itu kan orang kafir tetap nggak bisa masuk, nggak bisa masuk wilayah Madinah karena ada ada parit itu. Terus Abu Sofyan mengatakan udah biarin saja, kita tungguin di sini. Toh pada akhirnya juga mereka akan kelaparan, kehabisan stok makanan, logistik. Dan terjadi peperangan itu selama 29 hari. Ya bayangin aja. Akhirnya stok makanan juga habis dan banyak orang kelaparan di situ. Terus sampai kadang-kadang ada sahabat yang ngeluh, gimana kita masih kuat bertahan, dan posisinya dingin sekali, sangat dingin. Setiap malam itu dinginnya bisa di bawah 0 derajat. Rasulullah ya santai saja, sholat malam, sholat tahajud gitu. Yaitu konsepnya Rasul itu ya memang karena sudah sangat dekatnya dengan Allah, ya tidak terlalu ambil pusing hal-hal seperti itu. Sahabat tuh sampai ngeluh gitu sama Rasul, ya Rasul, aku sangat lapar sampai perut saya diganjel pakai batu. Kata Rasul, kamu ganjel batunya berapa? 1, aku udah 2. Aku udah 2. Akhirnya sahabat juga mau gimana lagi? Saya baru 1, Rasulullah udah 2 batu yang diganjel ke perut saking buat nahan lapar. Jadi istilahnya ya saya juga ikut lapar, lu tenang aja gitu. Walaupun istilahnya saya nabi, saya rasul, juga saya manusia gitu yang ngerasain lapar, ngerasain panas, ngerasain dingin. Jadi sebagai contoh sahabat, saya juga ngerasain. Kamu batu ganjel perutnya batunya berapa? 1 ya Rasul, saya sudah 2. Itu saking kempesnya perut itu kan ganjel sampai 2. Nah, dan ada cerita lagi lucunya. Rasulullah itu sampai mengiming-imingi surga pada sahabat. Siapa yang berani mendatangi perkemahan orang kafir, mengintai gitu, tapi tidak boleh membunuh atau menyerang, nanti saya doakan jaminan surga. Itu saking dinginnya sahabat itu gak ada yang saya nggak ada. Tuh, pada akhirnya sekarang saking dinginnya nggak kuat gitu. Kalau diperintahkan secara umum dipanggil siapa yang mau, belum ditunjuk ya. Siapa yang mau datang ke tempat mengintai, menyusup ke tempat perkemahan pasukan Quraisy, kemudian membaca situasinya, tidak boleh menyerang, tidak boleh membunuh. Nanti saya doakan berikan jaminan surga. Enggak ada yang mau. Akhirnya lama-lama Rasulullah nunjuk 1 orang. Abu Hudzaifah, kamu sekarang ke sana. Baru itu nurut. Ya mau gimana lagi, masa mau nolak. Tapi ketika disebut banyak sahabat, tapi siapa yang mau sebagai volunteer kan, sebagai relawan? Enggak ada yang mau ya. Saking dinginnya itu, padahal jaminan surga. Siapa sih yang ngomong tuh Rasulullah gitu loh, bukan ulama. Kalau ulama itu bukan enggak ada jaminan surga, itu Rasul yang ngomong. Itu aja enggak ada yang mau. Jadi kita lihat bahwa kemuliaan para sahabat itu juga kita dilihat dari sisi kemanusiaannya, atau mereka juga punya sisi kelemahan. Saking dinginnya nggak kuat. Akhirnya setelah tunjuk panggil, Abu Hudzaifah, sono pergi. Setelah tunjuk nama 1 orang, ya gua. Karena surga udah dikirim ya, kan? Masa mau nolak kan? Iya. Nggak mungkin. Ya, nah ini kelakuan santri dikatakan, siapa yang nganggur sini, gitu enggak bio. Tapi kalau sebutin panggil nama si A sini, baru tuh maju. yang minta Rasulullah, tenang saja, saya jamin masuk surga, kata Rasulullah.
Siapa yang kemudian mendustakan Rasulullah? Nggak ada, padahal mereka percaya saja. Tapi sangat dinginnya itu, situasi sangat dinginnya itu nggak kuat, nggak ada yang mau. Akhirnya setuju satu orang baru mau. Ya mungkin pas lagi siapa yang mau menyusup ke perumahan musuh, kalau lepas sahabat pada ngumpul, lu aja sih mungkin begitu. Oh kok dingin banget tuh, gua juga sama, gua selimutnya tipis, lu kan selimutnya tebel. Mungkin begitu. Kalau lagi dingin gitu ya kan suruh beli rokok misalnya ya, beli rokok jam 3 pagi gitu ya. Iya. Mager gitu. Kalau nih sama dosen merintah nih mahasiswa satu kelas, siapa yang mau maju duluan gitu kan, ya jangan, gak ada yang mau maju. Siapa yang maju nanti kalau bisa jawab saya kasih nilai A gitu kan. Lu aja di sana, lu aja, gua kagak pede nih, kayak gitu. Tapi kalau udah tunjuk satu orang nama kan, mau gak mau ya tetap maju. Kalau enggak ya udah blacklist. Dianggap pembangkang kalau kagak mau. Ya begitu. Nah terus ada istrinya Jabir itu melihat Rasulullah saking kelaparan itu kesian. Akhirnya dia punya kambing kecil, masih kecil. Istrinya itu ngomong sama Jabir, suamiku, saya ada kambing kecil, aku sembelih aja nanti, tapi kayaknya cukup hanya untuk 6 orang saja untuk makan. Itu berarti nanti yang dipanggil Rasulullah, Abu Bakar, Umar, yang sahabat-sahabat senior saja yang dipanggil. Ya sudah, kamu masak saja, nanti saya panggil Rasulullah. Sebelum Rasulullah dipanggil, kemudian Jabir ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, aku siapin makan untuk 6 orang. Maksud Rasulullah, aku undang ke rumah. Rasulullah langsung teriak, kita sama sahabat-sahabat kita diundang makan di rumah Jabir. Kan istrinya Jabir tuh ngambek sama suaminya, sampai itu gimana sih, saya kan undang cuma 6 orang, kenapa orang bayar itu yang manggil Rasulullah? Oh gimana lagi, suami istri lagi bertengkar. Kan undangnya jatahnya cuma 6 orang, kenapa orang yang banyak yang pada datang? Itu yang manggil semuanya Rasulullah santai aja. Ngomong sama Jabir, itu tempat makanannya jangan dibuka selain saya. Nyatanya sebanyak orang itu dapat makan semua gitu loh. Ya itu ya salah satu mujizat juga, tapi mujizat Rasulullah seolah-olah alami gitu loh, tidak diperlihat, tidak, biarin aja. Itu tempat makanannya jangan dibuka-buka, biar saya aja yang buka. Yang bagi-bagiin Rasulullah, kok makanan itu nggak habis-habis malah gitu loh. Orang sebanyak itu ya akhirnya makan semua. Jadi ya itu Rasulullah gitu, nggak pusing-pusing amat, nggak beda kayak kita gitu kan. Kita megang duit 10.000 besok makan apa gitu kan. Rasulullah ya santai aja. Ada pengemis ya kasih, walaupun besok nggak tahu mau makan apa gitu. Ya itu Rasulullah ya. Tapi memang kita juga tidak bisa seperti itu karena Rasulullah itu sudah sangat dekat dengan Allah. Kalau kita kan jangan coba-coba kalau belum dekat. Baru sehari 2 hari. Nah, kejadiannya lagi pada akhirnya orang-orang kafir itu ya juga akhirnya agak-agak putus asa. Satu, dia nggak bisa masuk ke Madinah. Yang kedua, posisi sangat dingin, terjadilah angin badai. Kata Abu Sufyan, kalau kayak gini kita nggak bakalan menang. Udah kita pulang. Tapi para pasukan kafir juga ada yang protes. Ngapain kita pulang? Kita lagi sebenarnya udah menang. Kita toh kalau kita kena angin, kena dingin, kita masih punya bekal makanan. Mereka itu kosong, mereka itu lagi kelaparan gitu. Nggak usah. Udah kalau kalian nggak mau pulang, saya pulang sendirian nggak apa-apa, kata Abu Sufyan. Akhirnya pulang. Nah, sebelum Abu Sufyan pulang tuh badai datang kencang banget. Akhirnya sampai memporak-porandakan tenda, pasukan dan perbekalan. Akhirnya ya lama-lama beberapa hari kemudian mereka pulang, menyerah. Ceritanya Mbah Maimun Zubair, kejadian seperti itu dianggapnya
ada parit, ada badai gitu, ada badai angin. Menurut penafsirannya Mbak Maimun Zubir itu, Allah itu nggak terima kalau konsepnya Rasulullah itu salah gitu, kalah sama konsepnya Salman Al Farisi gitu loh. Jadi Salman Al Farisi itu konsepnya bikin parit. Nah. Tapi nyatanya yang membuat kemenangan perang itu bukan parit, tapi badai. Oh, badai. Iya kan? Oh, iya. Kalau nggak ada badai, mereka tetap bertahan. Oh iya. Jadi Allah tuh nggak Masya bakalan Allah. terima kalau Oh, iya. kalau konsepnya Rasulullah itu dikalahin sama konsepnya Salman Al Farisi. Oh iya. Kalau Salman Al Farisi hanya sekedar menahan, berapa lama sih menahan gitu loh. Iya, oh. Kalau ini langsung menghancurkan dengan adanya badai angin kencang. Itu ya itu caranya Nabi itu begitu. Tapi kita juga nggak bisa berpikir cara Nabi gitu. Ya Nabi Muhammad itu nggak pernah berpikir ekonomi makro lah, intelijen dan sebagainya, itu nggak berpikir begitu, santai aja hidupnya. Istilahnya besok kita mau makan apa juga nggak dipikirin. Keren juga ya. Tapi ya buat masih ada relevansi gak sih maksudnya? Ini kan ini sih yang gue dapet tuh nilai ketawakalan kan ya maksudnya. Iya, tawakalan dia itu- usaha ada, tapi ya tadi terlihat seolah-olah bikin parit itu ya usaha gitu kan, usaha. Tapi pada akhirnya yang memenangkan itu bukan paritnya gitu. Badai. Badai itu, badai dari mana? Dari Gusti Allah. Nggak ada manusia bikin badai kan. Jadi alasannya ya, Allah itu nggak terima kalau konsepnya Rasulullah itu dikalahin sama sahabat. Ya pun badai itu nggak datang pun kemungkinan hal beda tuh nggak terjadi, Bang. Bisa malah nanti lama kelamaan juga bisa diserang juga, atau mereka juga akhirnya bikin strategi juga orang-orang kafirnya gitu. Bayangin aja selama 1 bulan itu 29 hari gitu, pasti juga mereka akan berpikir gimana bisa melompati atau bikin strategi baru. Nah sedangkan kalau mereka bisa lari kemana-mana kalau orang kafir kan, kalau Madinah kan sudah dikepung, mau lari kemana? Toh perbekalan makanan, logistik juga udah habis. Isinya kalau didiemin aja ya mati kelaparan gitu loh. Ya, habis Kalau ya. didiemin saja tanpa diserang pun lama-lama mereka mati kelaparan. Jadi di strateginya seolah-olah ini jasanya Salman Al Farisi ya, karena bikin parit itu. Tapi justru yang menghancurkan pasukan orang kafir itu dari badai itu. Kadang kita melihat kalau nabi-nabi zaman dulu itu kan mujizat itu seolah-olah sesuatu yang tidak lazim terjadi di hari-hari biasa gitu, kayak seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu gitu, dan kemudian air susunya diambil nggak habis-habis gitu. Kemudian Nabi Musa bisa merubah tongkat jadi ular gitu. Itu seolah-olah hal ajaib, keajaiban itu, hal-hal itu tuh seolah-olah ajaib gitu. Padahal yang setiap hari kita lihat pun itu juga hal-hal ajaib sebenarnya. Yang kita lihat setiap harinya juga itu hal ajaib. Jadi ajaibnya Nabi Musa kok tongkat bisa jadi ular, ya yes, ajaib, karena itu di luar nalar kita dan di luar kemampuan kita, ya kan begitu. Seolah-olah namanya mujizat itu di luar akal kebiasaan kita dan di luar kemampuan kita. Lah memangnya ketika sebuah biji tumbuh ditanam ke tanah kemudian tumbuh itu dalam kekuasaan kita? Kan enggak juga. Iya kan? Iya. Terjadinya badai di lautan juga itu bukan kekuasaan kita. Kenapa itu nggak disebut sebagai keajaiban kalau seperti itu? Matahari beredar terbit dari timur ke barat itu juga di luar kekuasaan kita. Kenapa itu nggak disebut ajaib gitu loh? Kalau memang mujizat itu di luar kendali kita, di luar kemampuan kita. Konsepnya. Konsepnya. Hal itu juga keajaiban gitu. Karena memangnya kita punya kekuasaan untuk mengendalikan itu? Enggak juga. Sekarang yang lu makan makanan ini, yang lu makan kan, itu lu cuman berkuasa itu sampai ke mulut doang. Kalau udah terlalu juga lu udah nggak berkuasa lagi dengan makanan itu. Makanan itu akan menjadi kotoran atau menjadi kolesterol atau menjadi protein, lu juga nggak berkuasa ya kan? Iya. Gokil. Iya. Iya, gue baru terbuka lagi.
Lu berkuasa nggak setelah lu ditelan itu? Nggak berkuasa, nggak bisa ngendaliin lagi maksudnya gitu loh. Sekarang kalau makanan itu lu bisa kendalikan dari tepung, dari pisang, lu masih bisa dikendalikan. diolah, ya. Ketika lu udah masuk ke tenggorokan, lu udah nggak berkuasa lagi makanan itu. Apakah jadi kolesterol, apakah menjadi protein, apakah jadi kotoran gitu. Nggak berkuasa lagi. Ah, gila dia orang. Terus kesemangan apa lagi yang harus kita banggakan gitu, Bro? Nah, jadi pujian-pujian itu, kepada Allah itu berlaku bukan hal-hal yang ajaib saja. Yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari itu sebuah pujian dari Allah. Itu kekuasaan Allah gitu loh. Karena apa? Kita nggak berkuasa sama sekali. Coba bayangin ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang semut, berbicara tentang laba-laba. Padahal kan kecil gitu ya, kecil. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Lu Muhammad kok konsepnya gimana sih? Kok kata kitab suci kok berbicara hewan semut kecil banget ceritanya." Padahal kalau dipikir-pikir lagi, Anda lebih mudah bikin patung semut apa patung gajah? Patung gajah. Ya nggak mau patung gajah kan. Lu mau pakai pahatan model kayak apa kalau bikin patung semut gitu dengan ukuran semut? Kita nggak usah bikin nyawanya ya, bikin patungnya aja. Lebih mudah mana? Bikin patung semut dengan patung gajah. Patung gajah. Pasti patung gajah lebih mudah. Bagaimana kalau bikin patung semut? Pakai kayu gitu pahat. Susah banget. Belum bikin matanya, belum bikin alat kelaminnya. Gila gokil nih orang. Subhanallah, ya kan? Iya, jadi para wali zaman dulu itu nggak berpikir yang namanya ajaib itu orang bisa terbang, orang bisa duduk di atas. Kebal gitu ya. Iya, nggak begitu. Apapun yang dilihat itu ya mujizat Allah gitu loh. Yang harus masya Allah, subhanallah, masya Allah, Kok gue subhanallah. nggak berpikir ya? Maksudnya kita kurang pakai sebenarnya. Iya, kita juga. Kita juga, makanya kita juga orang nggak pernah heran atau takjub gitu melihat matahari terbit dari timur. Oh karena ya memang dari dulu juga begitu. Iya memang dari dulu begitu. Tapi kamu berkuasa nggak dengan hal itu? Enggak. Enggak. Gue baru peka loh anjir. Kalau Kenapa hal itu kemudian kamu tidak takjub gitu loh dengan kekuasaan Allah? Kamu hanya takjub itu lihat limbat dilindas bulldozer kagak mati gitu kan? Limbat disetrum kagak ngapa-ngapa, itu lu takjubnya begitu. Kita takjubnya begitu karena apa? Kita nggak mampu melakukan hal yang dilakukan oleh limbat ya. kita juga mengubah itu matahari juga kita nggak mau. Udah nggak mampu, jangan Tapi kan kita- matahari, lu ngubah arah angin aja nggak bisa. Kita nggak takjub sama Allah ya. Masya Allah, gue jadi cambukan besar ini. Tamparannya keras ya. Gue tamparan banget anjir. Iya. Makanan lu yang udah telan kan di dalam perut lu kan. Iya. Lu aja Lu udah, nggak kalau bisa udah puasa. ketelan udah gak berkuasa lagi. Lu ngomong apa gitu loh. Para dokter hanya taunya kalau ini mengandung kolesterol, ini mengandung protein ini. Para dokter kan hanya taunya begitu, itu pun lewat penelitian yang bertahun-tahun kan. Tapi makanan yang mengandung kolesterol itu bisa nggak makanan itu kemudian berubah menjadi protein? Mereka nggak punya kekuasaan itu. Mereka hanya tahu bahwa makanan ini mengandung kolesterol, makanan ini mengandung protein. Itu dari mana? Dari pembelajaran setelah tahu. Tapi apakah bisa merubah itu? Nggak bisa. Kalau lemak itu mengandung kolesterol sama ya, bisa nggak para dokter ahli gizi itu mengubah yang lemak daging atau lemak hewan itu berubah menjadi protein atau menjadi zat besi? Nggak bisa. Mereka nggak punya kekuasaan. Mereka hanya tahu itu saja gitu loh. Mereka hanya wanti-wanti jangan makan daging terlalu berlebihan karena kolesterol, jangan makan begini karena takut begini. Hanya itu saja. Bisa nggak ngerubah itu? Yang dari zat mengandung protein berubah menjadi zat mengandung besi, atau yang dari kolesterol mengandung besi? Itu nggak bisa mereka. Karena kita nggak punya kekuasaan nih. Itu nggak berkuasa sama saya. Gue baru peka loh. Padahal itu setiap hari terjadi ya. Padahal itu setiap hari Setiap hari. terjadi. Tik ya. Yoi. Biji-bijian yang jatuh ke tanah, lu nggak nanam nggak apa-apa, tiba-tiba tumbuh sendiri. Kayak nangka depan rumah itu ya, saya nggak nanam kok.
Ya mungkin saya pernah makan nangka ya, bijinya saya buang dulu keluar. Tiba-tiba tumbuh. Coba. Itu di luar kekuasaan saya. Padahal kita nggak menginginkan itu ya. Tidak menginginkan gitu. Kadang-kadang kita Di tidak luar, kekuasaan. itu di luar kemampuan kita.